Halo sobat, pernah nggak sih kamu mikir, apa jadinya kalau IKN ternyata jadi kota yang hidup dan penuh warna, seperti yang dijanjikan? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas pertanyaan itu dari segala sisi. Dari sejarah ide hingga data terbaru, kita bakal lihat apakah IKN yang sedang dikembangkan benar-benar bisa jadi kota yang nyaman, cerdas, dan berdaya saing di kancah global. Stay tuned! Karena setiap bagian pembahasan diselingi dengan fakta-fakta mengejutkan yang bakal bikin kamu makin penasaran. Sebelum kita masuk ke detail soal apakah IKN akan jadi kota huni atau enggak, mari kita ulas dulu latar belakang dari konsep IKN itu sendiri. Sejak diumumkan, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan telah menjadi perbincangan hangat. Ide ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang ada di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang makin meningkat. Pemerintah ingin menciptakan kota baru yang tidak hanya menjadi pusat administrasi, tapi juga simbol keadilan pembangunan dan pemerataan wilayah. Para pengambil kebijakan berharap bahwa IKN nantinya akan didesain sebagai kota pintar, smart city, yang mengedepankan teknologi modern, infrastruktur ramah lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Data awal menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem transportasi, pengelolaan energi, serta pelayanan publik akan menjadi prioritas utama. Data survei terbaru pun mengindikasikan ada dukungan signifikan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap konsep kota masa depan ini. Tapi di balik itu, masih banyak pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Apakah infrastruktur akan siap? Bagaimana dampaknya bagi ekonomi lokal? Dan yang paling penting, bisakah IKN memenuhi semua janji besar yang sudah disosialisasikan? Bayangkan sobat, sebuah kota di mana segala sesuatu diatur dengan cerdas, mulai dari lampu jalan, otomatis yang menyesuaikan intensitas cahaya, sesuai cuaca hingga sistem transportasi yang beroperasi tanpa hambatan. Kedengarannya seperti mimpi, kan? Tapi apakah mimpi itu akan segera jadi kenyataan? Yuk, kita gali lebih dalam. Secara statistik, proyek IKN melibatkan investasi ratusan triliun rupiah dan melibatkan ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah. Menurut data dari beberapa studi independen, pembangunan IKN direncanakan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian fase awal dalam 5 tahun ke depan. Tak hanya itu, konsep kota ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi regional, sehingga banyak sektor mendapatkan dorongan positif. Misalnya dalam sektor infrastruktur, teknologi canggih seperti Internet of Things, IoT, dan Artificial Intelligence AI akan diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan kota. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga untuk mendorong inovasi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di sisi sosial, pembangunan IKN diharapkan juga mengakomodasi keberagaman budaya dengan desain kota yang inklusif dan ramah bagi semua. Namun, tantangan pun tidak sedikit. Beberapa analis menyebutkan bahwa persiapan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor krusial yang harus segera diatasi. Data dari berbagai kementerian menunjukkan, meskipun sudah ada rencana rinci dan anggaran yang besar, masih terdapat kendala birokrasi dan koordinasi antar lembaga yang harus diselesaikan agar target-target ambisius tersebut bisa tercapai. Penasaran enggak, sobat? Bagaimana sebenarnya tantangan birokrasi dan koordinasi itu berpengaruh pada kecepatan pembangunan IKN? Dan apa yang bisa kita pelajari dari proyek-proyek sejenis di negara lain? Tetap di sini, karena kita bakal kupas tuntas permasalahan ini.
Agar lebih memahami tantangan dan keunggulan IKN, kita bisa lihat pengalaman negara lain yang pernah mengerjakan proyek serupa. Misalnya Brasil pernah memindahkan pusat pemerintahnya ke sebuah kota baru yang dinamakan Brasilia. Proyek tersebut sendiri pada awalnya mendapat sambutan positif karena inovasi arsitektur dan konsep tata ruang yang futuristik. Namun seiring waktu, Brasilia pun menghadapi masalah seperti kesenjangan sosial, transportasi yang kurang optimal, serta ketergantungan pada sistem birokrasi yang kaku. Data dari laporan internasional menunjukkan bahwa kesuksesan kota baru seperti Brasilia sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Jika IKN ingin menghindari jebakan serupa, maka pemerintah dan pihak terkait harus terus memastikan bahwa setiap tahap pembangunan didukung oleh riset mendalam dan evaluasi berkala. Hal ini termasuk penyediaan infrastruktur yang handal, pengembangan sistem pendidikan yang relevan dengan era digital, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Kita lihatkan sobat, bahwa setiap inovasi besar pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi, bagaimana jika kita bisa belajar dari kegagalan dan sukses kota-kota lain? Yuk terus ikuti pembahasan selanjutnya untuk menemukan jawabannya. Tidak hanya soal infrastruktur dan teknologi, proyek IKN juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di satu sisi, pembangunan IKN diyakini akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, terutama di sektor konstruksi, teknologi informasi, dan jasa pendukung lainnya. Para ahli ekonomi telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar IKN bisa melonjak hingga 15% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, di balik potensi itu, ada kekhawatiran dari sejumlah kelompok masyarakat. Beberapa warga yang selama ini bermukim di daerah yang menjadi lokasi IKN khawatir akan tergeser oleh arus pembangunan modern. Mereka mempertanyakan apakah keberadaan IKN nanti justru akan memperburuk kesenjangan antara urban dan rural. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjamin kompensasi dan pembangunan sosial, seperti program pelatihan kerja bagi masyarakat lokal dan investasi untuk pengembangan usaha mikro. Selain itu, data survei terbaru menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terbagi antara optimisme tinggi terhadap masa depan yang penuh inovasi dan kekhawatiran akan kehilangan identitas lokal. Diskusi hangat di media sosial seringkali menyuarakan kedua sisi tersebut, mencerminkan dinamika dan kompleksitas dalam penerimaan proyek sebesar ini. Sobat, bagaimana sebenarnya sentimen masyarakat ini akan menentukan keberhasilan IKN? Apakah harapan besar bisa mengalahkan tantangan nyata? Kita akan kupas lebih dalam di bagian selanjutnya. Salah satu aspek yang paling dinantikan dari IKN adalah pengintegrasian teknologi tinggi dalam setiap aspek operasional kota. Bayangkan saja sobat, sistem transportasi yang sepenuhnya otomatis, pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sensor pintar, hingga penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Teknologi seperti IoT dan AI bukan hanya buzzword, melainkan fondasi dari kota pintar masa depan yang tengah kita impikan. Beberapa studi menyebutkan penerapan teknologi-teknologi ini di IKN diproyeksikan dapat mengurangi penggunaan energi hingga 30% dan meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan publik secara signifikan. Di samping itu, teknologi 5G akan memastikan bahwa seluruh fasilitas dan layanan kota beroperasi dengan kecepatan data yang tinggi, menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta. Namun, tentu saja, semua ini membutuhkan infrastruktur, pendukung yang kuat, serta SDM yang terampil dan terlatih. Pemerintah pun telah menginisiasi berbagai program pelatihan dan kerjasama dengan perguruan tinggi, serta perusahaan teknologi terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kota, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem
inovasi yang akan berakselerasi seiring waktu. Di tengah hingar-bingar pembangunan modern, penting bagi IKN untuk tetap menjaga akar budaya dan identitas lokal. Banyak pihak menekankan bahwa dalam pembangunan kota futuristik seperti IKN, aspek kultural tidak boleh terabaikan. Masyarakat di sekitar lokasi IKN memiliki tradisi dan kearifan lokal yang kaya, mulai dari seni, musik, hingga adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah pun mengakui hal ini dengan memasukkan unsur pelestarian budaya ke dalam master plan IKN. Misalnya, disediakan ruang-ruang budaya dan pusat komunitas yang akan menjadi tempat bagi seniman dan budayawan untuk berkreasi serta menjaga kearifan lokal. Data dari studi antropologi yang dilaksanakan oleh sejumlah universitas terkemuka menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memperkaya identitas kota secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan modernitas, IKN diharapkan menjadi kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kaya akan makna dan identitas yang unik. Gimana sobat? Dengan begitu banyak elemen yang harus disinkronisasikan, apakah IKN benar-benar bisa membaurkan teknologi dan budaya dalam harmoni? Kisah ini makin menarik, kan? Lanjut terus ya. Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam perencanaan IKN adalah perhatian serius terhadap lingkungan. Di tengah keramaian pembangunan, penting untuk memastikan bahwa ekosistem alam tetap terlindungi dan dipertahankan. IKN direncanakan mengusung konsep kota hijau, Green City, dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang meminimalkan emisi karbon dan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Menurut laporan dari beberapa lembaga lingkungan hidup, penerapan sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang terintegrasi berpotensi mengurangi sampah plastik hingga 40% dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, penanaman pohon dan pembuatan taman. Kota secara luas adalah bagian dari inisiatif untuk menjaga keseimbangan ekologis. Namun, tantangan dalam penerapan konsep keberlanjutan ini tidaklah mudah. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat agar setiap langkah kebijakan dapat terrealisasi dengan baik. Data dari berbagai riset juga menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif hijau di kota-kota besar sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan dan kampanye kesadaran publik menjadi kunci utama untuk mencapai visi kota hijau yang sesungguhnya. Sobat, bagaimana strategi keberlanjutan ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan? Masih ada banyak pertanyaan menarik, jadi terus ikuti pembahasan kita ya. Setelah melihat berbagai sisi dari IKN, mulai dari data pembangunan, inovasi teknologi, hingga pengaruh budaya dan lingkungan, saatnya kita melihat ke depan. Bagaimana prospek IKN dalam 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan? Prediksi para ahli cukup beragam. Sebagian optimis bahwa IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi global serta menciptakan ekosistem yang dinamis antara sektor publik dan swasta. Ada pula yang meragukan dengan alasan bahwa tantangan koordinasi dan kebijakan adaptif masih menjadi batu sandungan bagi kelancaran implementasi proyek ini. Namun satu hal yang pasti, IKN membuka babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Statistik terakhir menunjukkan adanya peningkatan minat investor asing terhadap proyek infrastruktur di Indonesia dengan potensi nilai investasi yang mencapai miliaran dolar AS. Hal ini seolah menjadi bukti bahwa dunia internasional melihat IKN sebagai simbol perubahan dan modernisasi. Dengan antusiasme tinggi di kalangan pebisnis, akademisi, dan masyarakat umum, proses pembangunan IKN dipandang sebagai laboratorium
untuk mencoba sistem tata kota baru yang bisa direplikasi di berbagai wilayah. Jadi apakah IKN akan jadi kota huni yang sesuai dengan janji-janji besar yang telah dikumandangkan? Di balik segala data, fakta, dan inovasi, jawabannya masih menunggu pembuktian di lapangan. Tapi satu hal pasti, perjalanan menuju masa depan itu penuh warna dan tantangan yang tak terduga. Setelah menilik seluruh aspek pembangunan IKN, ada banyak hal yang bisa kita simpulkan. Proyek IKN tidak hanya soal infrastruktur megah dan teknologi canggih, melainkan juga tentang semangat inovasi, keberanian mengambil langkah besar, dan tantangan untuk menyatukan masyarakat dalam sebuah visi bersama. Keberhasilan IKN nantinya akan sangat bergantung pada keseriusan semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian, nilai-nilai budaya serta lingkungan. Meskipun jalan ke depan mungkin penuh liku, dengan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan partisipasi aktif semua elemen bangsa, IKN memiliki potensi untuk benar-benar menjadi kota yang tidak hanya hidup, tetapi juga inspiratif bagi masa depan Indonesia. Mari kita renungkan sejenak betapa besar usaha yang sedang dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pembangunan IKN. Setiap data, setiap tantangan, dan setiap keberhasilan kecil yang dicapai adalah bagian dari cerita besar yang sedang ditulis oleh generasi kita. Ini adalah perjalanan bersama, sebuah babak baru dalam sejarah bangsa yang penuh harapan dan potensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat untuk terus mengejar mimpi besar kita bersama.